Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui tatap maya ya. Mudah-mudahan ini vaksinasinya dan juga proses pembentukan herd community atau immunity-nya itu berjalan dengan baik ya, sehingga kita bisa berharap mudah-mudahan segera kita bisa tetap langsung begitu dalam kegiatan-kegiatan kita. Ini saya nggak tahu, mungkin angkatan 2017 sih plus minus ya, mungkin udah lulus juga gitu kan pada waktu itu. Ya kita doakan yang terbaik lah intinya. Jadi apakah nanti seperti apa, tapi berharap tentu saja Allah memberikan anugerah dengan diangkatnya wabah yang sudah cukup lama ya, setahun lebih ini kita rasakan dan cukup banyak mengubah bagaimana way of life, bagaimana cara kita berinteraksi gitu. Walaupun tentu saja dalam setiap kesulitan kita juga bisa berharap ada hikmah di dalamnya. Nah, dengan adanya pandemi ini diantaranya kita kan kemudian menjadi ya entah terpaksa, entah termotivasi begitu kan, tapi kan jadi pada pinter untuk menggunakan platform digital ya. Sekarang Zoom sudah seperti sehari-hari lah aktivitas kita begitu. Kemudian juga mungkin sudah teman-teman juga sekarang udah pinter bagaimana sharing file, upload begitu ya, kuliah melalui Google Classroom ataupun yang lainnya dan seterusnya. Jadi itu juga sebuah hikmah. Sebetulnya saya mengingat dulu waktu saya kuliah di Australia itu ya, tahun berapa, mulai 2011 itu. Di sana itu sudah mulai berkembang gitu, tapi memang tidak digunakan secara menyeluruh karena memang digunakan dalam kondisi-kondisi yang sifatnya terkesan tambahan gitu. Jadi ada LMS misalnya Blackboard gitu ya. Kita tidak terlalu terkenal kalau di Indonesia. Di Indonesia itu kan terkenalnya kan Moodle gitu ya, Google Classroom, Schoology dan seterusnya. Tapi ada kalau teman-teman cari itu LMS Learning Management System namanya Blackboard gitu, itu cukup terkenal juga. Nah, artinya dengan pandemi ini salah satu hikmahnya kita sekarang sudah kurang lebih bisa merasakan gitu kan bagaimana online learning seperti yang sudah sering dilakukan di negara-negara yang lain misalnya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan prinsip ini kita tetap bisa bersyukur ya teman-teman ya, bisa bersyukur dan menemukan hikmah walaupun dalam keadaan yang serba tidak mudah. Baik, saya akan share screen dan hari ini atau malam ini adalah pertemuan ketiga kita. Artinya juga membahas hadis ketiga, begitu ya. Hadis ketiga itu nanti kita akan bahas dan kita akan coba mencari apa hikmah dari hadis yang terkandung atau tertulis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Nah, rekan-rekan, ini adalah teks dari hadis ketiga dan juga terjemahannya. Saya menawarkan ini, ada yang mau membaca nggak selain saya? Mungkin ada teman-teman yang mau membaca. Salah satu silakan. Ini udah ada shackle-nya ya, jadi nggak ada alasan nggak bisa baca nih. Kalau nggak ada shackle-nya, bolehlah kita diskusi dulu. Silakan, siapa teman-teman? Andika boleh ditunjuk, Andika, salah satu temannya. Oke, boleh teman-teman. Siapa ya? Mungkin Kak Hafiz nih atau Kak Adi, boleh? Hafiz silakan. Oke, boleh Dik. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmin nisyan wa yudha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli. Lupa adalah merupakan bencana ilmu dan menyia-nyiakannya adalah membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Ibnu
Syaibah. Oke, keren. Terima kasih Adi. Waduh, saya ingat Adi itu pas jadi mahasiswa baru ya. Sekarang udah mau lulus gimana dia? Iya. Kelas pertama saya sama Bapak, Pak. Iya, cepat Presentasi sekali waktu pertama. berjalan ya, Masya Allah. Baik, terima kasih tadi Adi ya. Jadi afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu adalah an-nisyan, lupa. Gitu kan? Wa idha'atuhu, dan menyanyiakannya, antuhadditsa bihi ghairu ahlihi, menyanyiakannya itu seperti apa? Seperti kita membicarakannya, membahasnya, tuhadditsa di sini ya. Atau mungkin juga bisa kita terjemahkan atau maknai mengajarkannya ghairu ahlihi, dengan orang yang bukan ahlinya, dengan orang yang memang tidak memahaminya, tidak mengerti, tidak memiliki motivasi, tidak memiliki penghormatan terhadap ilmu. Kira-kira begitu, teman-teman, ya. Jadi penjelasannya, afatul ilmi an-nisyan. Jadi bencananya ilmu itu adalah lupa. Jadi kalau sudah lupa, ilmu yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu sudah seperti kena bencana. Layaknya kita membayangkan misalnya ada tsunami begitu ya. Sebuah area yang tadinya indah, yang tadinya tertata, yang tadinya bagus, dan mungkin untuk membuat area tersebut tertata, bagus, dan seterusnya itu butuh waktu bertahun-tahun, tapi karena satu tsunami langsung hilang, langsung rusak, langsung jadi bencana. Nah, seperti itu, sama gitu ya. Jadi orang sudah menghafal, sudah belajar, sudah memahami, lupa, ya sudah gitu, jadi kena bencana. Jadi afatul ilmi an-nisyan. Itu poin pertama ya, yang ada di dalam hadis ketiga ini. Nah, poin yang kedua adalah ini bukan bencana sih, tapi juga sesuatu yang tidak positif lah gitu ya, tidak positif. Apa? Idha'atuhu atau idha'atu al-ilmi gitu ya, yaitu menyia-nyiakan ilmu. Nah, jadi ada juga nih nasihat dari Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu faktor kita menyia-nyiakan ilmu, salah satu contohnya adalah antuhadditsa, ketika kita membicarakannya, membahasnya, menerangkannya, bihi, maksudnya ilmu itu gitu ya, pengetahuan itu, ghairu ahlihi, kepada orang yang memang bukan ahlinya. Nah, bisa jadi di sini itu kita juga termasuk mungkin mengajarkan kepada orang yang memang tidak berkenan gitu ya. Nah, tapi di sini tentu saja kita, karena kita prodi PAI, prodi pendidikan, maka kita berharap ini sebagai sebuah motivasi. Artinya begini teman-teman, ketika kita ingin mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka faktor motivasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Supaya apa? Supaya proses mengajar kita tuh tidak sia-sia gitu. Kan seperti di Zoom nih, kan gitu ya. Kan ada cerita-cerita tuh, wallahualam, mudah-mudahan nggak benar gitu ya. Jadi kita ngajar gitu kan dengan media Zoom, kemudian siswanya itu kayak connecting begitu kan, sehingga seakan-akan gurunya itu melihat bahwa anak ini memang secara audio belum siap begitu, tapi terus-terusan gitu kan connecting nggak selesai-selesai, ternyata itu memang editan gitu ya. Jadi karena siswanya nggak ingin belajar gitu. Nah, ini penting kita sinkronkan dulu frekuensi dari peserta didik kita sehingga kita kemudian bisa mengajarkan ilmu dengan penuh manfaat. Nah, kira-kira itu ya. Jadi di antara makna umumnya, nanti kita akan bahas secara lebih mendetail tentu saja makna umumnya dari hadis ketiga ini. Jadi afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah gitu ya. Ibnu Abi Syaibah. Wah, ini kurang tampaknya nih ya. Jadi siapakah beliau? Nah, ini kan relatif agak jarang terdengar nih mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu.
Kalau rawahul Bukhari, rawahu Ahmad gitu mungkin kita nggak terlalu bahas juga agak wajar karena sudah sering mungkin terdengar. Tapi siapakah beliau? Maka kita coba ini ada semacam ringkasan begitu ya dari salah satu kitab tarojum atau biografi para perawi. Jadi beliau adalah Ibnu Abi Syaibah itu Abu Bakar bin Abi Syaibah atau nama lengkapnya yang panjang ini. Jadi panjang itu karena ada bin-binnya ya. Sebetulnya orang Arab itu namanya sangat pendek karena bisa jadi cuman satu kata gitu ya atau dua kata, satu frase seperti Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Jadi orang Kufah gitu ya. Dan dia atau beliau adalah seorang hafidh. Nah, jadi ini yang menarik poin yang kedua bahwa beliau adalah salah satu sanad yang diterima, yang diambil oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau sudah diterima sama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sudah ketahuan bahwa beliau kategorinya adalah orang yang thiqah. Kira-kira begitu ya gambarannya ya. Ditambah lagi di sini ada juga Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah juga mengambil hadis dari beliau. Artinya beliau ini sangat recommended gitu, sangat diterima, sangat diakui dalam kaitannya dengan silsilah atau penerimaan hadis gitu. Jadi walaupun namanya agak kurang terkenal mungkin dibandingkan yang lain-lain begitu ya, tetapi beliau adalah orang yang dirujuk, diambil hadisnya oleh para mukharrij yang sangat terkenal, yaitu misalnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim begitu. Dan ini ada banyak lagi ungkapan-ungkapan, bahkan ini Abu Ubaid Al-Qasim berkata puncak ilmu itu dipegang oleh 4 orang. Jadi Ibnu Abi Syaibah, kemudian Ahmad, kemudian Yahya, kemudian Ali bin Al-Madini gitu ya. Jadi menurut Ubaid Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim, 4 orang ini ibaratnya itu para punggawanya lah gitu ya. Orang-orang yang sangat representatif, autoritatif dalam bidang keilmuan dan masing-masing memiliki aspek spesifik di mana mereka itu terlihat atau berperan dalam bidang keilmuan. Kalau Ibnu Abi Syaibah itu dalam menyebutkan hadis, gitu ya, karena beliau hafidh dalam bidang hadis itu. Kalau Ahmad adalah orang yang mendalami hadis, mempelajarinya dan seterusnya. Kalau Yahya orang yang mengumpulkan hadis. Sementara kalau Ali bin Al-Madini adalah orang yang alim, orang yang berusaha untuk melaksanakan, begitulah kira-kira ya maknanya dari hadis-hadis itu. Nah, ini adalah quote positif juga, penilaian positif juga dari karakteristik seorang tokoh Ibnu Abi Syaibah. Gitu ya kira-kira ya teman-teman. Ini ada beberapa lagi ungkapan-ungkapan. Ar-Razi mengatakan beliau adalah orang yang hafal, Ibnu Hibban mengatakan beliau adalah orang yang hafid. Nah, siapakah Ar-Razi, Ibnu Hibban? Nah, beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang kemudian merekam gitu ya biografi dari para perawi dan kemudian menuliskan kitab tentang biografi. Itulah kenapa sering sekali kita dengar kalau kita mempelajari biografi para perawi, para sanad gitu ya, itu ketemu misalnya Ibnu Hibban, ketemu Ar-Razi, karena memang mereka itu adalah orang yang termasuk di antara spesialis gitu ya dalam bidang tarojum ar-ruwat. Jadi biografi para perawi hadis gitu. Jadi mereka menganalisa, mereka kemudian memberikan penilaian terhadap orang-orang yang masuk kategorinya apa gitu, misalnya thiqah atau hafidh seperti ini ya, menunjukkan bahwa hafalannya sangat kuat gitu. Jadi sekali lagi Imam Ibnu atau Al-Hafidh Ibnu Abi Syaibah adalah orang yang kita yakini sebagai orang yang baik hafalannya dan juga banyak meriwayatkan hadis. Di sini hafidh, banyak menghafal hadis. Karena itu hadis yang tadi diungkapkan atau ditulis sebagai hadis nomor 3 juga kualitasnya menjadi baik. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Kalau mau lebih detail lagi tentu kita harus melakukan takhrijul hadisnya. Tapi untuk malam ini saya tidak akan terlalu fokus di bagian takhrijul hadisnya.
mungkin sekali-kali kita bisa merefresh kembali ya bagaimana menakhrij hadis supaya teman-teman juga bisa melakukan itu gitu dengan beberapa klik yang singkat saja, sehingga kemudian teman-teman bisa mencoba menelaah hadis ini ada di dalam kitab-kitab apa saja. Mungkin insya Allah nantilah ke depannya kita ada sesi lagi. Sekarang ada materi yang ingin saya coba sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sekarang kita mencoba untuk mensyarah hadis tadi. Jadi afatul ilmi an-nisyan, kan begitu ya. Jadi bencananya ilmu itu adalah lupa. Nah, di bagian ini kemudian kita bisa memahami bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu boleh diperumpamakan seperti kita mau berburu binatang. Tapi bukan untuk dimakan, untuk didomestifikasi, untuk dijinakkan dan kemudian dapat membantu aktivitas-aktivitas keseharian kita gitu. Seperti misalnya kuda begitu ya, apa segala macam gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ilmu itu kan alat. Nanti kita bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan itu sendiri. Nah, maka menuntut ilmu itu seperti berburu binatang, tapi untuk didomestifikasi. Apakah mudah? Oh tidak. Jadi misalnya binatang seperti kuda ya. Di Amerika itu ada Mustang, kuda yang spesifik, yang tidak terlalu besar sebetulnya ukurannya, tapi dia biasanya kuda liar. Kuda liar yang lari kemana-mana, fisiknya kuat. Walaupun dia kecil, tapi fisiknya kuat, lincah dan seterusnya. Karena karakteristik seperti itu, maka ada mobil ya yang kemudian diberi label beri nama Mustang. Mobilnya itu model-model sport begitu. Halo Ustadz Kayif. Jadi Mustang tadi itu ya, karena apa? Karena karakteristik kuda tadi. Nah, menangkap kuda seperti itu kan tidak gampang kan begitu. Nah, siapa? Jadi ketika kita menuntut ilmu tidak gampang gitu. Saya masih ingat ketika saya belajar gitu, kadang ngantuk sedemikian rupa gitu ya, kadang males sedemikian rupa gitu ya. Ada masa-masa seperti itu. Saya kira kita insya Allah mengalami juga mungkin semuanya ya seperti. Nah, tapi itu adalah proses panjang untuk tadi itu mendomestifikasi, merekam, menundukkan gitu kan ilmu sehingga kita kemudian bisa mendapatkan kemanfaatannya dari ilmu tersebut. Nah, lebih susah lagi untuk menjaga, langkah untuk menjaganya, memeliharanya itu kemudian kita disarankan untuk menjaga, mengingat, mengamalkan, dan mengajarkan. Mencatat ya, tentu ketika kita belajar itu ya harus punya catatan. Bukan catatan temannya. Kenapa? Catatan individu itu, catatan pribadi itu adalah hasil pemahaman kita dari pemaparan guru-guru kita. Dan hasil dari pemahaman individual itu yang sifatnya private, itu lebih kuat, lebih melekat, lebih memiliki koneksi dengan ingatan kita. Makanya kemudian itu catatan sendiri, menulis catatan itu menjadi sesuatu yang penting gitu, karena itu bagian dari proses menjaga. Kemudian mengingat, ada bagian-bagian yang harus dihafal, tentu saja begitu ya, rumuskah atau poin-poinkah gitu ya, dan juga tidak lupa mengamalkan dan kemudian mengajarkan. Nah, kalau ini 4 hal ini dilakukan, maka insya Allah ilmu itu akan terjaga gitu ya. Jadi itu harapannya dari ungkapan di hadis tadi yang menjelaskan tentang bencananya ilmu. Nah, bencananya ilmu itu bisa kita usahakan supaya tidak terjadi dengan cara 4 hal ini, mencatat, mengingat, mengamalkan, dan mengajarkan. Begitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini memang agak berbeda-beda. Ada yang senangnya mencatat itu pakai buku tulis misalnya gitu ya. Menulis tentu juga ada kemanfaatannya.
Ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone gitu ya, dan seterusnya. Tapi di sini penting sekali kita memiliki manajemen pencatatan gitu ya, supaya catatan-catatan kita itu mudah untuk dicari, mudah untuk dibaca kembali gitu. Seperti itu. Nah, kemudian mengingat juga, ada orang yang akan optimal mengingat itu ketika di pagi hari, ketika masih fresh, masih kosong. Tapi ada juga mungkin yang mengingat itu di waktu yang lain. Dan mengamalkannya tentu saja dan mengajarkannya. Kepada siapa saja yang memungkinkan. Makanya kemudian dalam Islam dakwah itu menjadi sebuah perintah, sebuah kewajiban. Di antara implementasinya adalah dengan kita mengajar, gitu ya. Karena mengajar juga adalah bentuk mengajak, kan kira-kira begitu. Oke, nah ini pengingat saja, tapi saya kira ini menarik, begitu ya. Apa namanya? Ini ungkapan siapa nih? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak nih ungkapan siapa? Maksudnya nggak ada yang ingat nih. Ini terkenal loh. Sangat terkenal bersama. Imam Ghazali, Pak. Imam Al-Ghazali. Ada lagi pendapat yang berbeda? Imam Syafi'i, Pak. Iya, Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini ungkapannya Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Jadi akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Yang kayak gitu ya ungkapannya. Jadi saudaraku, menurut pengalamannya Imam Syafi'i, mencari ilmu itu membutuhkan 6 metode gitu, atau 6 cara, atau 6 mekanisme gitu kan. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan, maksudnya adalah harta ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, harus dibayar begitu, baik dulu maupun sekarang. Kemudian suhbatul ustadz ya, bersahabat, sering bertemu, sering bertanya kepada guru, dan kemudian tulaz zaman, jadi waktu yang panjang, waktu yang lama. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Nah, kecerdasan. Nah, kecerdasan ini teman-teman ada 2 dari segi sumber. Yang pertama adalah kecerdasan yang memang gifted, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir. Enggak pakai usaha ngapa-ngapain pun emang dasarnya udah cerdas gitu. Ada nggak yang begitu teman kita? Boleh disebutin nggak namanya? Ada nggak kira-kira? Siapa teman-teman? Hafiz, Pak. Hafiz ya, Nur Adi itu Hafiz katanya. Apaan sih? Mana-mana. Adi juga, Pak. Iya, iya. Jadi mungkin kita bisa mengakui itulah gitu ya. Ada nih, kayak saya tuh punya kawan dulu waktu di asrama. Kawan ini memang cerdas gitu. Jadi ya pinter aja gitu. Gimana sih kalau auto pinter gitu, nggak pakai repot-repot kayaknya gitu ya kelihatannya. Tapi udah bisa aja gitu. Nah itu harus disyukuri alhamdulillah. Tapi kalau kita bukan termasuk yang seperti itu, misalnya kayak saya gitu, saya tidak merasa yang seperti itu, maka ada sumber yang kedua untuk mencapai kecerdasan ini, yaitu dengan melalui effort, dengan melalui usaha, dengan melalui pengkondisian, dengan melalui belajar, dengan melalui latihan. Nah, gitu. Jadi orang yang enggak gifted secara alami terkait dengan kecerdasan bisa nanti kemudian belajar. Kenapa? Karena kecerdasan itu ada banyak jenisnya. Nah, teman-teman mungkin, sebutan nih. Di chat ini nanya ya, ini syair atau bukan? Ya ini ungkapan. Jadi bisa juga dikatakan seperti syair ya, ungkapan. Memang ada nadhamnya gitu. Dan ini cukup terkenal sih sebetulnya. Jadi menarik untuk kita bahas kembali. Nah, jadi kecerdasan itu ada banyak ragamnya.
Yang pertama, yang sering banget mungkin dulu diceritakan itu IQ ya, kecerdasan intelektual. Nah, kalau ini tuh ya pinter gitu, pinter ngerjain tugas, belajar, kebet sebentar, ngerti gitu ya, cepet lah gitu. Cerdas emang pinter orang gitu. Di soal-soal fisika, matematik mungkin gitu ya, atau di kita mungkin saya nggak tahu apa bahasa Arab atau sulfik gitu ya, atau jangan-jangan mata kuliah saya ya ulumul hadis itu rumit misalnya gitu. Nah, tapi ada yang cepat saja pintar. Nah, ini bisa diukur, ada alat ukurnya gitu, ada tesnya secara psikologis, maka kemudian angkanya kan bisa sekitar berapa? 90 gitu ya, 100 sekian gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui potensi itu bisa untuk diukur supaya jadi tahu gitu. Oh, IQ-nya itu berapa gitu. Nah, apakah itu penting? Ya, dalam beberapa hal cukup penting gitu. Misalnya kalau mau cari pasangan, boleh juga gitu ya, dipertimbangkan yang IQ-nya baik gitu. Tentu saleh dan solehahnya juga perlu gitu kan. Nah, itu ya. Nah, yang kedua itu yang sering juga disebut, terutama mungkin di kita di Indonesia, sebagai negara yang masyarakatnya itu terlihat sangat mengapresiasi agama, adalah SQ spiritual gitu, atau kecerdasan spiritual gitu ya. Jadi kecerdasan spiritual ini artinya kecerdasan terkait dengan bagaimana dia memahami Allah atau Tuhan, kemudian memahami agamanya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga dia itu entah bagaimana kemudian bisa saja cepat diajak untuk aktif lah gitu ya secara spiritual. Apakah ini perlu? Perlu. Karena di titik tertentu saya kira kita pernah mengalami semuanya betapa kita itu sangat tidak bisa memiliki daya upaya gitu loh. Jadi kita mungkin menyadari akhirnya, oh berarti memang ada Tuhan yang sangat amat kuasa terhadap segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seharusnya tidak terjadi atau tidak disadari hanya ketika kondisi kita tidak baik gitu, tetapi memang harusnya seterusnya kan gitu, saat kondisi kita baik ataupun tidak baik, maka kecerdasan spiritual itu menjadi penting. Lalu ada lagi yang terkait dengan emotional atau kecerdasan emosi gitu ya, EQ, emotional gitu. Nah, di EQ ini artinya sikap gitu, kedewasaan lah mungkin gitu ya, bahasa lainnya gitu ya. Jadi dia bisa bersikap secara baik gitu ya, enak kalau diajak berteman begitu ya, dan seterusnya gitu kan. Itu juga ada gitu ya, ada ukurannya. Nah, yang mungkin agak jarang terdengar itu kecerdasan daya juang atau adversity quotient. Jadi kecerdasan daya juang ini artinya yang bersangkutan itu memiliki daya juang yang baik. Bahwa ketika dia menemukan satu masalah, ketika dia menemukan satu kendala, dia nggak berhenti gitu. Dia nggak berhenti, tapi dia tetap berusaha sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Dan itu akan terjadi teman-teman. Saya kira dalam fase kehidupan kita. Nah, balik lagi ke skripsi gitu ya. Skripsi ini kan kadang-kadang a lonely journey gitu ya. Perjalanan yang kita agak sunyi senyap sendirian gitu kan. Sehingga kemudian kita kadang-kadang jenuh, bosen, nggak semangat dan seterusnya. Nah, maka kecerdasan daya juang ini menjadi sesuatu yang penting. Kita harus bisa memantik semangat kita gitu kan, tetap on the track, tetap diselesaikan gitu kan, sehingga kemudian kita bisa mencapai target-target yang kita sudah setting gitu. Nah, itu jadi kecerdasan tuh ya. Jadi dari dua sumber tadi itu ada yang memang diusahakan, ada yang memang diturunkan atau diberikan dari lahir. Nah, semangat ini juga penting gitu. Kenapa? Kalau tidak bersemangat ya susah, gitu kan? Ilmu itu kan bukan sesuatu yang selalu mudah untuk dipelajari. Mungkin ada ketika dia misalnya terkait dengan ilmu-ilmu yang memang menjadi hobi atau kegemaran, gitu ya. Tapi ketika tidak, nah itu kita harus bisa memantik semangat. Gimana caranya? Salah satu tipsnya menurut saya adalah berpikir keras bahwa ketika kita menyelesaikan satu studi ini nanti akan bermanfaat untuk apa gitu.
Jadi kadang-kadang kan ada tuh pengalaman saya misalnya jadi kurprodi gitu, ada nanya, Pak saya kayaknya salah jurusan gitu. Bisa nggak saya pindah jurusan? Wah menarik nih saya bilang pertanyaannya gitu ya. Kalau itu dijawab secara normatif, jawabannya bisa. Pindah jurusan tuh bisa, pindah prodi tuh bisa gitu. Tapi pertanyaan mendasarnya kenapa pindah prodi? Nah, kan itu kan. Nah, itulah kenapa kita kemudian membutuhkan semangat juang dan juga kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu. Sehingga jangan sampai terjadi udah pindah prodi misalnya nanti gitu ya, itu semangat turun lagi gitu kan, pengen pindah lagi. Nah, kapan kelarnya kalau kayak gini gitu. Jadi semangat itu dan kesungguh-sungguhan itu diantaranya bisa tadi dicapai dengan visi, memiliki visi yang jauh ke depan. Kenapa kita menginginkan kita mampu di bidang ini, kita ingin lulus di bidang ini. Ya, ciptakan visi-visi itu, buat mind map-nya, buat goal map-nya gitu loh. Sehingga kemudian teman-teman bisa memiliki cita-cita yang itu tinggi tapi bisa dicapai gitu. Itu seperti itu ya. Nah, yang keempat tadi kecukupan. Nah, biasanya ini terkait dengan harta. Tetapi menurut saya ini juga kadang terkait dengan sikap. Gitu. Jadi cukup itu kan perasaan kita gitu ya. Kemampuan kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Gitu. Betul bahwa untuk mencapai pengetahuan kita perlu dana. Tetapi dana itu bisa dicari gitu, bisa dicari. Gitu kan. Saya punya banyak sekali teman yang dapat beasiswa tuh bukan sekali, 2 kali mungkin 3 kali gitu. Jadi saya ingat dulu waktu zaman kuliah 1 ada kawan yang langganan banget dapat beasiswa gitu. Dapat beasiswa Basnas, dapat beasiswa Habibie Center, apa Habibie Foundation gitu, saya lupa tuh. Gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi itu bisa dicari teman-teman, bisa dipelajari gitu loh, bisa dipelajari. Demikian juga kalau nanti pengen studi lanjut, mau S2, mau S3, itu banyak sekali kesempatan-kesempatan, tapi memang perlu dipelajari bagaimana caranya supaya bisa mencapai kualifikasi yang disyaratkan gitu. Apakah itu susah? Sebenarnya tidak. Apa buktinya? Karena pelamar beasiswa itu sangat banyak, berarti kan banyak yang mampu kan begitu ya. Hanya memang yang dipilih tidak semuanya tentu saja, kan begitu. Jadi banyak teman-teman kalau misalnya mau membuka mata, beasiswa itu banyak sekali. Yang paling terkenal misalnya sekarang itu ada LPDP gitu ya. Ada juga misalnya kalau di Kementerian Agama itu program 5.000 dokter gitu ya. Tapi di luar negeri pun banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa-beasiswa gitu. Jadi kalau Australia itu misalnya dulu AusAid namanya, sekarang apa Australia Awards atau apalah begitu. Kemudian di negara-negara seperti negara Timur Tengah pun juga banyak gitu ya, banyak gitu. Saya kurang hafal sebetulnya nih, tapi bisa dicari dan kadang-kadang memang ada informasi-informasi seperti itu, gitu kan. Nah, kenapa sih kita perlu berpikir untuk misalnya mencari beasiswa ke luar negeri? Karena sekarang zamannya sudah sangat global. Kita mau nggak mau bersaing secara global. Suka atau tidak suka, kita dibandingkan dengan warga negara lain yang sifatnya global. Gitu ya. Kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi kenyataannya itu sekarang seperti itu gitu. Dalam beberapa layer, dalam beberapa tahapan tentu saja gitu ya. Jadi misalnya bekerja di Indonesia. Kita lihat sudah banyak orang yang bukan Indonesia tapi bekerja di sini. Kita harus siap dengan keadaan itu. Kita nggak boleh marah gitu kan. Tapi kita harus bisa menyiapkan diri untuk itu. Gimana caranya? Kita upgrade pengetahuan kita gitu ya dan seterusnya. Jadi mumpung masih muda, yuk teman-teman coba suka lihat gitu. Saya masih ingat dulu kenapa saya pengen ke Australia, di antaranya itu ketika saya dapat kuliah, bukan kuliah sih, short course lah ya, untuk memperdalam bahasa Inggris di Denpasar selama 6 bulan. Saya tuh suka ngeliatin gitu, ada orang-orang yang terutama berasal dari kawasan Indonesia Timur, mereka tuh lagi juga memperdalam bahasa Inggris. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk berangkat studi lanjut ke Australia dengan beasiswa gitu.
Jadi saya kadang kenalan gitu. Oh, beliau ini dosen gitu kan, di mana gitu kan. Oh iya, sudah dapat beasiswanya dan seterusnya. Dari hal-hal kayak gitu awalnya. Sampai kemudian kita memiliki satu visi atau cita-cita gitu kan untuk bisa juga ikut mencari beasiswa atau mendapatkan beasiswa. Nah, teman-teman bisa mendalami, yang pengen ke Timur Tengah silakan diperdalami apa syarat-syaratnya, yang pengen ke negara-negara yang lain, itu juga udah banyak contoh ya, ada alumni kita juga yang sudah dapat beasiswa dan seterusnya. Nah, itu hak, itu privilege, itu prestis gitu loh, sesuatu yang sangat-sangat menurut saya layak untuk diusahakan. Nah, yang kelima, belajar atau bersahabat dengan ustadz. Artinya jangan dijauhin. Nah, ini tips lagi nih. Jadi teman-teman ya, siapapun, tolong ketika mengerjakan skripsi jangan kabur dari dospennya. Makin kabur makin susah gitu. Jadi tetap aja nggak apa-apa ketemu atau misalnya bimbingan gitu ya. Saya tadi ke kampus saya lihat banyak juga tuh yang udah mulai rajin gitu. Bimbingan. Nah, itu penting karena ini juga akan membuat teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu dan akhirnya bisa menyelesaikan studi. Membutuhkan waktu yang lama, iya, tentu saja gitu ya. Karena rangkaian ilmu itu panjang, dari yang sederhana, yang simple, kemudian menjadi lebih kompleks, dan akhirnya menjadi lebih kompleks lagi dan seterusnya. Ada tahapannya. Ibarat kita sekolah, ada mungkin TK, SD, SMP, dan seterusnya. Begitu kan? Jadi waktu yang lama. Karena itu kita harus bersabar juga dalam kondisi seperti itu. Tapi saya sering menyampaikan ke anak-anak saya gitu. Saya bilang ya lebih baik kan kita bersakit-sakit atau bercapek-capek atau bertidak nyaman ketika kita menuntut ilmu kan gitu kan. Sampai kemudian kita berhasil dan akhirnya kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut dan kemudian berkiprah secara lebih mudah daripada kita tidak mau menuntut ilmu, mau gampang aja dan kemudian menjadi sulit sepanjang hidup kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga itu istilahnya dalam bahasa Arab gitu ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Ini pendapat dari Umar bin Khattab terkait dengan 3 tahapan, 3 level orang yang mencari ilmu. Tahap yang pertama, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang baru belajar sedikit, baru tahu sedikit. Nah, sudah tahunya sedikit, ternyata malah sombong gitu ya. Jadi, oh iya, saya nih yang ngerti gitu kan. Oh enggak, yang lain salah gitu kan. Nah, itu. Jadi pemahaman seperti itu gitu kan. Makanya kita punya istilah tong kosong nyari bunyinya karena isinya sedikit, karena ilmunya sedikit, kadang-kadang paling songong, paling sombong, paling misalnya banyak ngomongnya gitu ya. Itu tahapan yang biasanya terjadi di fase-fase awal. Asal jangan keterusan aja gitu ya. Karena di fase awal juga sebetulnya nggak boleh kan gitu kan. Nah, fase yang kedua, level yang kedua, tahapan yang kedua adalah tahap tawadhu. Nah, di level ini biasanya ilmu semakin bertambah. Seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk, biasanya sikap kita juga seperti itu. Kita mulai sadar gitu loh. Oh iya, kita pikir kita ini udah keren banget, ketemu orang lain, lah dia jauh lebih keren. Masih muda misalnya begitu ya, belum seberapa umurnya, tapi dia lebih keren lagi gitu. Nah, kita biasanya udah mulai agak, oh iya, respect gitu ya, agak merunduk gitu ya. Nah, itu tahap yang kedua. Nah, ada tahap yang ketiga, yaitu tahap yang ketika kita meneruskan proses tadi. Kita belajar lagi, menuntut ilmu lagi, dan seterusnya. Kemudian pada satu titik kita mungkin akan tersadar bahwa, Masya Allah, ilmunya Allah tuh tiada batas, gitu kan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada sebuah perumpamaan, kalau lautan dijadikan tinta, kalau pohon-pohon dijadikan pena, itu digunakan untuk menulis ilmu Allah, itu tidak akan cukup gitu. Bayangkan gimana itu ya gambarannya gitu kan, lautan yang sedemikian luas gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah proses kesadaran gitu, sebuah proses yang sudah lebih tinggi lagi ketika orang sadar bahwa Masya Allah, ilmunya Allah itu benar-benar tidak batas. Jadi kita mah nggak ada artinya, gitu kan.
dibandingkan kekuasaannya Allah. Nah, tahapan-tahapan ini adalah sebuah proses, sebuah leveling, sebuah proses kedewasaan juga. Nah, harapannya adalah ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, talib begitu ya, itu kita sadar gitu, jangan sampai kita jatuh pada hal-hal yang sifatnya penuh kesombongan dan seterusnya. Nah itu, jadi teman-teman, saya kira di antara hikmah yang bisa kita petik dari hadis ketiga yang ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini adalah terkait dengan ilmu. Bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita menjaganya, bagaimana supaya kita tidak jatuh pada bencananya ilmu dan tidak juga melakukan hal-hal yang kira-kira mudarat begitu ya, kira-kira mudarat terkait dengan ilmu. Nah, saya ada sedikit, saya mau sharing-sharing browsing gitu sebelum nanti kita mungkin tanya jawab ya. Teman-teman, saya tidak ngiklan, tapi sekali lagi saya punya semacam apa ya, perasaan kadang-kadang tuh kayak ingin berbagi betapa banyak sekali alternatif beasiswa dan nggak banyak yang kayaknya mau serius gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak banyak yang mungkin penilaian saya salah, mungkin mudah-mudahan seperti itu yang kayak nanya serius gitu ya, dan pengen memang dapetin beasiswa gitu, sampai kemudian benar-benar yang bersangkutan tuh bisa cerita, oh iya Pak, pada akhirnya saya bisa sampai di sini dan saya bisa mencapai misalnya cita-cita saya gitu. Jadi saya tuh pengen banget kayak gitu. Nah makanya mungkin izin nih kepada panitia, walaupun ini agak out of topics gitu ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini juga untuk sesuatu yang sifatnya maslahah lah gitu ya, seperti itu mungkin. Oke, nah teman-teman, saya akan cerita saja yang saya relatif ngerti. Tentu ada banyak sekali alternatif beasiswa yang bisa teman-teman upayakan untuk cari gitu ya. Nah, saya mau cerita tentang saya dapat beasiswa itu 2 kali terkait dengan studi jangka panjang. Yang pertama itu dari Kemenag dan SIDA, Canadian International Development Agency yang di Kanada, itu untuk jenjang S2, dan juga termasuk studi yang bahasa Inggris yang saya ceritakan dulu di Denpasar itu. Kemudian yang kedua adalah yang dari Australia Awards. Nah, saya mau cerita yang kedua dulu ya, karena yang pertama ini saya nggak tahu nih masih aktif atau enggak. Saya dengar kemungkinan mereka kayaknya udah kayak alih fokus gitu, nggak ke Indonesia banget gitu. Oke, ini ada website namanya Australia Awards Indonesia.org. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini kalau teman-teman klik, ini kantor fisiknya itu ada di Kuningan. Jadi nggak terlalu jauh sebetulnya dari lokasi kampus kita. Nah, di sini tuh ada beragam menu, tapi saya nggak mau cerita semua tentu saja. Ada istilah long term awards, ada istilah short term awards. Long term awards ini yang biasanya degree, S2 atau S3 lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini misalnya, sub-subnya gitu ya. Nah, ini short term awards yang biasanya untuk pelatihan-pelatihan singkat. Saya kira di antara yang juga pernah dapat itu Bu Sari ya, short term award. Tapi saya nggak tahu apakah Bu Sari melalui Australia Awards ini atau melalui skim yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini tuh ada penjelasan gitu. Ada penjelasan. Dan teman-teman bisa lihat ya, yang dapat itu banyak juga kan yang berjilbab gitu ya. Nah, artinya ini sangat terbuka gitu loh. Ini sangat terbuka. Saya di kesempatan yang lain bisa cerita betapa di Australia itu sebetulnya cukup ramah ya untuk Muslim. Saya hampir tidak pernah mendapatkan diskriminasi gitu. Istri saya juga ketika di sana jarang, hampir nggak pernah gitu kan. Tentu ada sekali 2 kali, tapi itu sangat wajar dalam arti levelnya tuh tidak sampai kayak yang gimana gitu ya. Memang gitu ada, tapi saya kira
sangat minim lah gitu. Artinya teman-teman nggak usah berpikir negatif gitu ya. Di sana juga banyak tempat-tempat yang familiar dan friendly untuk Muslim. Nah, teman-teman bisa belajar untuk memahami di sini. Jadi misalnya tentang apa itu long term awards. Ini bisa dilihat gitu ya. Kemudian di sini juga ada applicants. Nah, ini adalah step-step atau penjelasan-penjelasan untuk daftar gitu. Jadi kayak misalnya intake untuk 2022 ya daftarnya dari sekarang gitu, karena kalau daftar sekarang 2021 berangkatnya tuh baru 2022 kira-kira gitu ya. Ini yang paling penting diantaranya adalah important dates. Jadi tanggal-tanggal penting. Tuh gitu kan. Jadi misalnya bukanya tanggal 1 Januari, tutupnya tanggal 30 April. Ini ada step-stepnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau misalnya masih belum paham banget dan pengen diskusi langsung, saya kira bisa kontak yang di sini dan kemudian bisa datang ke sana. Kalau misalnya mereka bisa menerima kedatangan kita. Saya nggak tahu nih dalam kondisi yang sekarang apakah bisa atau enggak. Tapi kalau enggak mungkin bisa juga komunikasi lewat telepon atau lewat email. Tapi kalaupun dibaca, saya kira ini relatif jelas lah kalau pelan-pelan dibaca gitu ya. Nah, satu lagi saya mau cerita, satu lagi. Jadi ini tuh website untuk kita daftarnya gitu kan, daftar beasiswanya. Nah, satu lagi yang saya cerita, kan mungkin berpikir gitu, Pak, emang di Australia bisa belajar kajian Islam gitu kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa membaca gitu. Jadi di Australia itu ada beberapa universitas yang memiliki pakar dalam bidang kajian Islam gitu. Jadi misalnya kalau di Southern Australia, di kampus Southern Australia, mana tadi? Saya kayaknya ingat logonya deh. Oke, ini Southern Australia University. Ini ada satu tokoh yang saya lupa ininya, tapi kita browsing aja. Misalnya seperti itu, kata kuncinya. Coba kita lihat. Nah, di sini nih, Center for Islamic Thought and Education. Ya, dari namanya saja sudah ketahuan kan, bahwa ini adalah pusat kajian pemikiran Islam dan pendidikan Islam gitu. Nah, di sini ada satu dosen, satu profesor yang saya pernah menjadi moderatornya. Kalau teman-teman mungkin pernah ngikutin kegiatan, hang on, di mana dia? Oke, kita cari di people sini ya. Tapi kenapa ini kayaknya layarnya kok agak nggak aktif ya? Apa yang terjadi kah? Oke. Halo, nggak bisa diklik. Kenapa dia nggak bisa diklik ya? Ini saya cerita singkat saja ya, maksudnya berusaha untuk mempersingkat untuk nanti prosesnya itu harus dilanjutkan. Ini kayaknya ada something di web ini yang menghalangi gitu ya, yang harus diklik dulu atau gimana gitu. Oke, anyway, di sini di people ini, saya sebenarnya pengen banget ngeliatin satu dosen ya, yang apa? Oke, let's see kalau ini bisa berhasil. Kalau ini nggak bisa, teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa coba nanti dalamnya sendiri.
Tapi harusnya di sini kita bahkan punya bahasa Indonesia. Ini enggak ini banget nih. Ya ini karena ini ya, karena apa namanya, mungkin banyak peminatnya juga dari Indonesia gitu. Nah ini ada student exchange gitu ya, nah, teaching and learning dan seterusnya gitu. Jadi banyak lah. Oke. Nah jadi teman-teman itu diantara yang saya pengen sharing dan teman-teman bisa mendalami lagi. Mau udah lulus atau akan lulus atau masih jauh dari lulus, misalnya semesternya nggak apa-apa, dilihat-lihat aja dulu gitu. Jadi lihat itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, dan mudah-mudahan itu cocok untuk Anda gitu kan. Di sana tetap kita harus menjadi muslim yang baik, tentu sih nyariin juga tadi pengennya, tapi ini sudah mau jam 9. Saya kira mungkin nanti lah insya Allah kalau lain waktu mungkin ya kita bisa lakukan. Tapi intinya karena kita juga tadi membahas hadis terkait dengan ilmu. Nah, ilmunya Allah itu ada di mana-mana, ada banyak kesempatan, dan saya berusaha untuk mengatakan bahwa yuk teman-teman semangat juga untuk melihat kesempatan-kesempatan seperti beasiswa luar negeri. Mungkin Anda untuk mengambil kesempatan itu, dan siapa tahu kemudian kesempatan itu bisa mengubah kehidupan kita dalam beragam aspek gitu ya, yang positif tentu saja. Oke, saya kembali ini ada sebagian yang out of topics, tapi mudah-mudahan tetap bisa ada manfaatnya. Oke, Andika, terima kasih. Silakan, apa kita ada sesi tanya jawab atau mau langsung ditutup? Saya kembalikan dulu ke Andika. Oke, terima kasih pada guru kita Firdaus yang udah memberikan banyak ilmunya dan pengalamannya yang sangat berharga. Semoga kita dapat ngambil hikmah maupun manfaatnya gitu. Mungkin selanjutnya kita berikan sesi tanya jawab kali untuk mungkin nggak terlalu lama, 2 pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan dulu kepada teman-teman, bisa raise hand atau nanya langsung maupun dari chat. Dipersilahkan kepada teman-teman. Ayo, ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya nih, Pak. Silakan pada Adi. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Salam lagi di Berenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi pada kalimat yang kedua gitu kan, apa namanya, menyia-nyiakan ilmu gitu ya. Contohnya adalah dengan membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. Tapi Pak, di zaman sekarang gitu kan, apa namanya, informasi itu kan udah nggak bisa kebendung nih Pak, datangnya bisa dari mana aja, dan kita juga sulit gitu buat memastikan mana ilmu yang mana apakah dia betul-betul ahlinya atau tidak, dan terkadang kita juga ikut berkecimpung buat akhirnya membahas itu. Terus apa namanya, berjalan segala macam, nggak taunya kita ikut mengaminkan informasi yang kita dapatkan justru bukan dari ahlinya, dan akhirnya menyebar lagi gitu kepada orang lain dan seterusnya. Nah, apakah gitu Pak, apa namanya, nantinya ketika informasi itu tersebarkan gitu, mungkin antara benar atau tidaknya itu 50-50. Apakah itu bisa jadi amal jariah gitu atau ketika dilakukan sama seseorang, atau mungkin nanti pada akhirnya malah jadi kebalikannya gitu, dosa jariah yang akhirnya harus ditanggung sama orang tersebut dan seterusnya. Terlebih untuk orang yang pertama kali gitu ya, yang dianggap sebagai disebutnya yang menyebutkan ini dosen loh, yang menyebutkan ini ada gelarnya loh di akhir gitu kan, dan sebagainya. Padahal dia bukan ahli pada bidangnya tersebut. Sekarang banyak banget Pak fenomena seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Iya. Ini terima kasih Adi ya, pertanyaannya konkret dan mungkin kita sering menemukan kasus-kasus seperti itu, terutama ketika ada kasus yang lagi marak gitu ya di masyarakat ya. Kemudian kita ikut-ikutan terlibat, dan kemudian tadi kita mungkin menyebarkan dan seterusnya. Lalu bagaimana konsekuensinya? Baik,
tentu saja Adi, hal seperti ini agak lazim ya di antara kita, tetapi memang kita butuh kecerdasan tadi tuh yang ada beragam itu jadi ada kecerdasan memang secara intelektual, ada kecerdasan secara spiritual gitu ya, ada kecerdasan secara emosional, ada kecerdasan juga secara kegigihan tadi gitu atau pantang menyerah tadi. Nah, setidaknya 3 elemen kecerdasan itu terlibat tuh untuk menemukanali apakah sebuah berita itu bisa dinyatakan baik, reliable atau tidak gitu ya, atau hoax misalnya dan seterusnya. Yaitu ada banyak sekarang baik yang pakai gelar dan seterusnya gitu ya. Tadi Adi bilang gitu, wah Profesor Anu gitu ya dan seterusnya atau Ustadz siapa gitu dan seterusnya gitu. Nah, prinsipnya gini, kalau terkait dengan media, kalau saya boleh saran, prinsipnya adalah selama kita tidak bisa memverifikasi kebenaran dari berita itu, maka tinggalkan. Nggak usah merasa kemudian jadi berpikir, wah nanti nggak ngingetin temen dong, nggak ngingetin saudara dong, salah dong. Enggak. Kenapa? Karena kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para mukhrij hadis. Jadi mukhrij hadis itu mencari hadis itu jumlahnya banyak sekali banyak sekali gitu ya, ribuan. Tapi kemudian yang diambil, yang ditulis, yang sampai kemudian benar-benar sampai di dalam kitabnya itu sangat amat sedikit gitu, sangat amat sedikit, iya kan? Contoh lah Imam Bukhari, gitu kan? Berapa hadis yang sudah dicari kemana-mana itu oleh Imam Bukhari? Ribuan. Dan nyarinya itu satu aja capek gitu ya, kalau kita bayangin gitu. Karena kan zaman dulu gitu, enggak ada sekarang. Kalau sekarang enak naik Grab, naik apa, jadilah gitu kan. Kalau dulu kan naik kuda mungkin, naik unta mungkin gitu. Udah dapat nih, tapi ternyata nggak jadi juga ditulis gitu. Kalau kita memikirnya mungkin dari perspektif saya gitu ya, duh sayang banget nih data gitu. Data udah capek-capek dicari, nggak diambil gitu. Tapi ternyata itu adalah contoh yang sekarang kita bisa teladani. Jadi sebuah berita, sebuah informasi, ketika kita memang tidak benar-benar yakin, maka berhentilah di kita, sudah cukup. Gitu. Sudah cukup berhenti di kita, tidak perlu kita merasa tidak enak hati atau merasa kesalahan ketika kita tidak share. Kenapa? Karena ketika itu sudah tershare, itu akan sangat sulit sekali untuk menarik kembali gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita nggak terlalu share-share setiap hal, itu juga bagian dari kecerdasan emosional. Berarti kedewasaan kita udah tumbuh, udah berkembang. Justru kalau ada orang yang setiap info nggak pakai dibaca, share-share terus, nih kita boleh curiga nih. Ini mungkin usia sih udah 20-an gitu ya, tapi kematangan emosinya mungkin belum gitu. Karena takjub banget kayaknya gitu, baca apa gitu ya, takjub, pengen kirim, atau bahkan nggak dibaca pun takjub, jadi nggak dibaca aja takjub, gimana tuh jadinya. Jadi pokoknya pengen terlihat bahwa yang bersangkutan itu aktif gitu, ngasih info, padahal infonya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kadang-kadang tidak bisa terverifikasi gitu. Jadi ini yang membutuhkan beragam kecerdasan yang harus kita optimalkan untuk memilih dan memilah supaya kita bersikap secara benar. Yang kedua, para ulama mukhrij hadis sudah memberikan contoh konkret betapa dalam kondisi mereka yang jauh lebih berat sekalipun ketika mendapatkan informasi, data yang tidak bisa mereka yakini, verifikasi dan seterusnya, itu mereka meninggalkan. Mereka justru membiarkan itu. Saya kira mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh ya dari pengalaman para mukhrij itu. Begitu ya dia. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama di. Oke, terima kasih pada susah Adi. sih karena di WA di Facebook itu bagus ini ya. Ya, silakan Andika. Iya, terima kasih Adi dan Pak Firdaus yang sudah memberikan jawabannya serta pertanyaannya. Saya lanjut, ada pertanyaan dari nggak ada namanya nih, SM, saya nggak tahu siapa. Pak mau bertanya, bagaimana menjelaskan secara sederhana agar siswa pahami esensi dari menuntut ilmu dari metode-metode Imam Syafi'i tersebut. Kemudian agar anak memaknai dengan baik bahwasannya menuntut ilmu atau belajar itu agar tidak lepas
dari salah satunya dengan diamalkan, karena kebanyakan daripada milenial atau generasi Z sekarang hanya menghafal teori. Namun dari esensi dari apa yang dipelajari belum tentu menempel dengan sempurna. Terima kasih, Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya, Pak. Baik. Oke. Terima kasih. Ini SM, betul ya. Jadi kita punya tantangan nih bagaimana menjelaskan secara sederhana kepada generasi muda begitu sehingga kemudian kita bisa meyakini mereka paham gitu. Memang ini agak-agak rumit. Nah, ada satu prinsip wa kallimuhum ala qadri uqulihim, kan istilahnya gitu ya. Jadi hendaklah kita berkata atau menjelaskan atau mengajarkan itu sesuai dengan kadar uqulihim, kadar kemampuan dari orang yang kita hadapi tersebut. Nah, dalam hal ini misalnya siswa-siswa kita. Nah, jadi tergantung siswanya nih, siswa kelas berapa gitu ya. Kalau misalnya benar-benar siswa yang masih kecil, ya TK atau SD awal-awal gitu ya, tentu kita tidak bisa berharap mereka akan paham bagaimana misalnya semangat gitu ya dalam menuntut ilmu dan seterusnya, tidak pantang menyerah atau bahkan pembiayaan. Mungkin agak sulit gitu. Jadi kita mungkin hanya bisa menjelaskan dengan ilustrasi yang sifatnya mudah seperti contoh saja gitu. Contoh saja. Jadi misalnya untuk menggambarkan bagaimana pembiayaan katakan tadi gitu ya, harus ada biayanya digambarkan. Misalnya gedung ini kan berdiri nggak mungkin dengan sendirinya, pasti ada biaya karena harus beli pasirnya, harus beli batunya dan seterusnya. Seperti itu, sehingga kemudian ada pembiayaan. Ketika sudah membayar biaya, masa kita sekolahnya mau santai-santai aja, kan rugi gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lebih dewasa, walaupun siswa, seperti yang tadi saya jelaskan, kita sudah bisa berpikir bahwa, oh ini pembiayaan itu adalah hak loh gitu loh. Hak gitu kan, ketika ada opsi-opsi yang bisa diambil, kenapa nggak diambil kalau itu bisa menjadi bagian dari hak kita, misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian juga semangat. Nah, ini kan juga sesuatu yang abstrak ya. Semangat itu kalau bagi anak kecil kan abstrak. Karena dia nggak bisa dipegang gitu, nggak bisa diindra kan. Bisa nggak kita menyebutkan apa warna semangat? Kan nggak bisa kan ya gitu ya. Jadi mungkin kita hanya baru bisa mengatakan kepada siswa yang kecil, pokoknya jangan menyerah. Seperti orang yang belajar sepeda ketika jatuh, kalau dia menyerah, maka seterusnya tidak akan bisa. Tapi kalau jatuh dan kemudian mau bangkit, mau nyoba lagi, maka kemudian biasanya nggak lama, kemudian menjadi bisa. Kan kira-kira kayak gitu ya, mungkin ilustrasi sederhana. Jadi biasanya memang kepada siswa-siswa yang lebih kecil itu sifatnya ilustrasi atau sifatnya contoh gitu. Sifatnya contoh. Saya kadang-kadang juga berbicara ke anak saya yang masih SD ya, saya gambarkan gitu. Bagaimana profesi orang itu bisa sangat beragam gitu. Ada orang yang bekerja seharian, mohon maaf ya, dapatnya segitu gitu. Padahal kerjanya dari pagi sampai sore, tapi dapatnya misalnya segitu. Dengan usaha fisik yang sedemikian luar biasa. Tapi ada orang lain yang mungkin kerjanya sebentar, tapi karena yang digunakan adalah misalnya skill-skill khususnya, maka apresiasinya mungkin lebih tinggi juga. Nah, bahasa-bahasa itu mungkin juga bisa menjadi sebuah ilustrasi gitu. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat pada akhirnya. Ketika kita menggunakan ilmu di dalam profesi kita, maka kemudian kita bisa lebih dihargai dan tentu lebih bermanfaat gitu ya di tengah masyarakat kita. Jadi mungkin itu ya. Jadi bisa menggunakan ilustrasi atau contoh atau gambaran atau perbandingan kepada siswa-siswa kita supaya mereka bisa sedikit-sedikit mungkin memahami. Nah, proses ini tidak bisa instan, tidak bisa juga sekali. Jadi biasanya memang perlu ada pengulangan-pengulangan dan wajar seperti itu. Hari ini ingat, seminggu kemudian mungkin lupa. Jadi mungkin perlu diingatkan lagi. Saya kira mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan agak menjawab. Sebagai tambahan, saya melihat generasi muda sekarang itu akan menjadi fokus atau menjadi semangat ketika mereka itu diberikan tantangan dan kepercayaan gitu. Jadi kadang kita juga perlu memainkan. Enggak masalah seberapa kecil anak-anak itu, tapi ketika mereka diberikan respect, diberikan
uh, apresiasi bahwa mereka punya potensi dan kemudian diberi tanggung jawab untuk bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memenuhi tanggung jawab itu, maka sebetulnya mereka itu biasanya itu jadi semangat gitu. Contoh, kita tahu menghafal Quran itu misalnya tidak mudah, tapi kita berikan kepercayaan, kita berikan semangat, kita berikan tantangan, kita berikan panduan juga. Nah, ketika tercapai, kasih apresiasi. Mereka itu biasanya sangat-sangat seneng gitu loh, jadi semangat gitu. Makanya di dalam dunia pendidikan ada istilah yang dikenal dengan appreciative inquiry atau pendekatan apresiasi, pendekatan berterima kasih gitu loh. Jadi apapun, sekecil apapun usaha yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita patut mengapresiasi itu, patut menyatakan terima kasih gitu. Itu juga buat mereka tuh biasanya lebih mengena, lebih berterima gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas atau siapa, Kak SM gitu kan. Saya kembalikan kepada moderator dulu. Oke, terima kasih pada SM atas pertanyaannya dan Pak Firdaus atas jawabannya. Mungkin karena udah 21.20 ya, kita mungkin cukupkan aja tentang pertemuan dari pengajian matan kali ini, tentang bagaimana intinya pada bagaimana kita metode dalam hadis yang intinya pada bagaimana kita menuntut ilmu gitu, metode-metodenya sampai bagaimana tadi Bapak Firdaus juga memberikan tips atau juga penyemangat buat kita buat menuntut ilmu keluar. Mungkin gitu aja kali teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada mungkin bisa di ini kali apa namanya catatannya atau hasil dari pengajian kita kali ini. Jangan lupa juga mungkin nanti ada apa namanya ada pengajian yang keempat, pengajian fikih minggu depan gitu ya. Mungkin segitu ya, takut kemalaman gitu ya teman-teman, ada kuliah nggak tahu kan, atau ada pengajian, soalnya tadi juga banyak yang bilang masih ada yang kuliah gitu, jadi jadi ada sampai ada yang kuliah malam gitu, jadi saya takutnya juga mengganggu gitu kan ya, atau tugas-tugas karena udah mulai kuliah. Oke, kita cukupkan aja kali gitu ya atas atensinya, atas apa namanya, atas teman-teman juga udah berani apa namanya, udah mau ngomong gitu ya, udah mau nanya gitu ya. Oh, mau nanya. Udah malam, mungkin next time kali Kak ya, maaf ya Kak. Juga terima kasih pada Pak Firdaus yang udah sampai apa namanya memberikan apa namanya tadi pengalamannya, ada itu soalnya juga sangat berharga buat kita gitu, pengalaman keluar gitu dan tips-tipsnya gitu. Kita cukupkan atas kehadirannya dan atensinya, kita cukupkan sudah ya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf ya Kak. Terima kasih banyak Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, teman-teman sehat-sehat ya. Amin. Iya Bapak, sehat-sehat juga Bapak. Ya, makasih. Saya izin pamit ya teman-teman. Iya Pak, makasih Pak. Iya, Pak. Waktunya Pak. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa minggu depan kita ada pengajian Fathul Qarib yang akan nanti langsung dibimbing oleh guru kita Ibu Sari Narlita, dosen pendidikan agama Islam. Insya Allah minggu terakhir lah gitu ya. Itu hari Rabu juga insya Allah. Nanti teman-teman join aja. Siap. Saya akhir ya teman-teman, mungkin boleh langsung meninggalkan, boleh.